Salam, perkenalkan nama saya Angelika Rita dengan NIM 223611065. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan video tutorial Project Final mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Proyek ini berjudul Program Data Karyawan dan Manajer, yang dibuat untuk menerapkan konsep UUP seperti kelas, objek, enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Pertama kita akan masuk ke aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi NetBeans. Tampilan aplikasi NetBeans seperti ini. Yang pertama kita akan membuat proyek baru. Kita ketik file, new project, Java application, dan next. Di sini kita akan memberikan nama baru project yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat nama project yaitu Project Final PBO. Langsung saja kita finish. Tampilan awal yang ini kita hapus saja. Lalu proyek pertama yang kita buat yaitu kelas, deklarasi kelas. Sini kita buat deklarasi kelas. Di mana ini adalah kelas utama tempat seluruh program yang akan kita jalankan. Kita masuk ke query-nya. Sini saya akan membuat kelas baru yaitu karyawan. Yang kedua, kita akan membuat lagi kelas atribut dan enkapsulasi. Kelas karyawan memiliki 3 atribut, yaitu nama, umur, dan gaji. Atribut dibuat privat untuk menerapkan enkapsulasi agar data tidak dapat diakses langsung dari luar. Sekarang kita masuk ke query-nya. Yang pertama yaitu privat string nama. Terus privat in umur. Terus yang ketiga privat double gaji. Setelah itu kita masuk ke metode yang ketiga yaitu konstruktor. Di sini konstruktor. Sekarang kita masuk ke query-nya yaitu public karyawan. Kita membuat kelas karyawan. Sini kita menggunakan string nama
bawah gaji. Kita masuk ke list dan akan muncul seperti ini. Kita pilih nama. Yang kedua kita klik lagi list, muncul umur. Dan yang ketiga yaitu gaji. Konstruktor berfungsi mengisi nilai awal ketika objek karyawan dibuat. Kita masuk lagi ke metode yang keempat, yaitu setter dan getter. Dan di sini juga termasuk enkapsulasi. Oke, sekarang kita masuk ke kodenya. Public string get nama. Public string nama. Jangan lupa kita return nama. Yang kedua, public void set nama. Sini kita ambil lagi string nama. Sini kita menggunakan lagi printed this dan akan muncul nama, kita pilih itu. Terus kita masuk ke yang ketiga, yaitu public in get umur. Public in get umur. Return umur. Lanjut. Kita perintah keempat, kita masuk lagi ke public void set umur. Umur. Setelah itu kita pakai lagi perintah this, lalu kita pilih umur. Lanjut kita masuk ke public double gaji. Double set gaji. Get gaji.
perintah turun gaji. Selanjutnya public void set gaji. Sini kita gunakan dalam kurung double gaji. Setelah itu kita menggunakan lagi perintah this, pilih gaji. Getter dan setter digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut privat. Sekarang kita masuk lagi ke metode yang kelima, yaitu deklarasi metode. Ini kita buat deklarasi metode. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi karyawan. Sekarang kita masuk lagi ke kodenya. Public void menampilkan info. Tampilkan info. Kita lanjut ke perintah print. Kita klik saja sort, lalu kita klik tab. Di sini kita akan memunculkan nanti data karyawan, jadi kita tulis saja di atasnya data karyawan ya. Di sini akan muncul nanti seperti ini. Lanjut kita print lagi nama. Seperti tadi kita klik saja sort, lalu tab, lalu klik nama. Dua, lalu yes. Lalu setelah itu print lagi. Sini kita akan print lagi umur. Setelah itu klik lagi sort. Kita akan print lagi gaji. Setelah itu kita akan masuk lagi ke metode yang keenam, yaitu inheritance. Kita hapus lagi ini ya. Kita buat di sini inheritance. Kelas manajer mewarisi kelas karyawan menggunakan keyword extends. Manajer juga memiliki atribut tambahan, yaitu tunjangan. Maaf ya, ada motor. Lanjut kita masuk ke kodenya, yaitu static class manager.
performance karyawan. Di sini masih error karena kita belum mengisi semua kodenya. Kita tambah lagi privat double tunjangan. Nah, di atas masih error karena kita belum membuat public karyawan. Di bawahnya kita akan membuat public karyawan. Public manager maksudnya. Sini kita membuat string nama. String nama in umur double gaji dan double tunjangan. Kita di sini membuat super nama, umur, dan gaji. Di bawahnya lagi kita tambah this dan akan muncul tunjangan. Kita pilih tunjangan. Setelah itu kita akan membuat lagi di bawahnya perintah public double get tunjangan. Turun tunjangan. Yang kedua, public void set tunjangan. Sini kita tambah double tunjangan. Lanjut, di bawahnya kita akan menambah this tunjangan. This. Sini muncul tunjangan dan kita akan membeli tunjangan. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke metode yang ke-8 yaitu override dan juga sudah termasuk polyvorisme. Override
isomorfisme. Sekarang pada metode ini mengoverride metode yang ada di karyawan agar tampilannya berbeda untuk manajer. Contoh penerapan volisme. Sekarang kita masuk ke kodenya. Sini kita menggunakan perintah add override. Override. Sini masih error karena kita belum menambahkan semua kodenya. Sekarang kita masuk ke public. Munculkan info. Sekarang sudah tidak error lagi. Di sini kita akan menggunakan lagi perintah sort atau print. Kita pilih saja sort lalu klik tab. Sini kita akan lagi memunculkan lagi nanti outputnya, yaitu data manager. Setelah itu kita print lagi sort nama. Sini kita print nama. Get nama. Kita print lagi umur. Kita tutup juga get umur. Lanjut print lagi. Kita print gaji. Get gaji. Kemudian yang terakhir kita print juga tunjangan. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke perintah yang ke-9 atau metode yang ke-9, yaitu bagian main program. Sekarang kita masuk ke metode yang ke-9 atau bagian main program. Kita klik saja di sini bagian main program.
Pada program lain, saya membuat 3 objek, yaitu 2 objek karyawan dan 1 objek manajer. Langsung kita masuk ke kodenya. Di sini kita menggunakan kode yang awal, yaitu public static void main string. Pada objek karyawan yang dibuat objek pertama, kita akan buat objek pertama. Objek pertama atau dapat disebut dengan karyawan pertama. Sini kita akan membuat karyawan kelas 1 sama dengan new karyawan. Di sini saya akan memberi nama karyawan dengan Randy. Umur 25 dengan gaji CPR. Kedua, kita pilih ke 1, akan muncul set gaji. Di sini akan muncul set gaji. Kita pilih set gaji dan gajinya kita kasih 350.000. Setelah yang kedua, kita klik lagi ke 1 dan tampilkan info. Lalu kita print. Lalu tab. Kemudian kita buat lagi objek yang kedua. Kita masuk ke kodenya, yaitu karyawan kedua. New karyawan. Di sini saya akan memberikan nama karyawannya lagi dengan nama Budi. Umur 28 dengan gaji 28. Seperti awal, kita klik lagi ke 1, akan muncul lagi tampilkan info. Lanjut, kita print lagi atau sort tab. Kita menempelkan saja. Nah, sekarang kita akan membuat lagi objek manager.
kita masuk lagi ke perintahnya. Di sini kita buat object manager. Seperti awal, kita akan membuat lagi manager. M1 saja ya, kita gunakan M1. New manager. Di sini saya akan memberikan nama manajernya yaitu Dewi. Dengan umur 21, gaji. Di sini kita juga akan menambahkan tunjangan. Misalnya kita setelah itu manajer ya, maaf saya typo harusnya ini. Oke. Nah setelah itu kita lagi ke seperti awal yaitu M1, lalu kita pilih tampilkan info. Setelah berhasil semua program dibuat, kita akan coba save dan jalankan. Baik, setelah semua kode telah dijalankan, sekarang kita akan coba cek apakah program yang kita buat telah berhasil atau tidak. Kita masuk ke sini dan melihat hasilnya apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini semua muncul hasil yang telah dibuat, berarti program yang kita buat telah berhasil. Jika muncul seperti ini, berarti sudah berhasil. Program yang kita buat telah berhasil. Demikian penjelasan singkat mengenai program final saya. Program ini berhasil menerapkan konsep UUP seperti kelas, objek, enkapsulasi, konstruktor, metode, inheritance, dan polimorfisme. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.